Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini, Mimin akan menyambung cerita Squid Game episode sebelumnya. Dan ini adalah ringkasan cerita Squid Game episode 1. Dan buat teman-teman yang mau menonton full episode Squid Game season 1, link tonton semua episode sudah Mimin sematkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Film ini menceritakan seorang pria paruh baya yang bernama Song Gi-hun, yang mana Gi-hun ini adalah seorang duda pengangguran dan terlilit banyak hutang. Lalu pada suatu hari ia diundang oleh seorang pria misterius ke dalam sebuah permainan, yang mana permainan ini sangat mematikan, namun memiliki hadiah uang yang sangat fantastis. Dan permainan ini diadakan pada sebuah pulau yang misterius. Singkat cerita, sampailah Gi-hun di tempat permainan itu, dan ia melihat begitu banyak peserta di dalamnya. Dan tanpa diduga, ia juga bertemu dengan teman lamanya, yaitu Cho Sang-woo. Lalu, permainan pertama pun dimulai. Dan di akhir permainan, banyak peserta permainan yang tereliminasi alias mati guys. Oke, sebelum kita mulai, Mimin ingin mengingatkan kembali, tidak ada salahnya teman-teman mengklik dulu tombol subscribe, agar kedepannya kalian tidak ketinggalan updatean alur cerita film terbaru dari 1000 Movie. Dan dengan tidak berlama-lama lagi, Squid Game Season 1 episode kedua kita mulai guys. Di awal film, kita diperlihatkan para pasukan merah sedang berada pada sebuah ruangan khusus untuk membakar mayat-mayat para peserta yang telah mati di permainan babak pertama. Scene pun berganti ke ruang para pemain. Tampak Gi-hun, Sang-woo, dan para pemain yang lain sedang menunggu dan merenungkan akan nasib mereka ke depannya. Di sini juga Gi-hun mengucapkan terima kasih kepada Sang-woo dan juga pemain bernomor 199 yang diketahui bernama Ali itu, bahwa mereka berdua telah menyelamatkannya di permainan pertama yang baru saja selesai mereka lalui. Namun tidak berselang lama, sekelompok pasukan merah pun datang untuk mengucapkan selamat kepada para peserta yang lolos di babak pertama. Dan juga mengumumkan dari total 456 pemain, 255-nya telah tereliminasi. Yang berarti pemain yang berhasil lolos di babak pertama ada 201 pemain. Karena melihat banyaknya pemain yang mati di babak pertama, lalu beberapa orang pemain terlihat memohon untuk berhenti bermain. Lalu pasukan merah mengatakan pemain yang berhenti di tengah permainan akan dieksekusi, dan itu ada di formulir persetujuan yang mereka tanda tangani. Lalu Sang-woo meminta menggunakan peraturan nomor 3, yaitu opsi pengambilan suara. Jika hasil suara terbanyak nanti ada di pemain yang ingin berhenti, maka permainan bisa dihentikan dan semua akan dipulangkan. Namun sebelum voting dilakukan, akan diumumkan terlebih dahulu hadiah yang telah terkumpul di babak pertama. Terlihat uang hadiah yang begitu banyak memenuhi setengah dari celengan besar yang berada di atas kepala mereka. Dikarenakan ada 255 orang pemain telah tereliminasi, jadi telah terkumpul uang hadiah sebesar 25,5 miliar won, yang jika dikonversikan sekitar 285 miliar rupiah. Dan jika para pemain memilih untuk berhenti sekarang, maka uang total hadiah akan dibagikan rata kepada keluarga para pemain yang telah tereliminasi. Maka mereka akan dipulangkan dengan tangan kosong. Mendengar hal itu, tampaknya para pemain yang tadi lantang bersuara ingin berhenti, sekarang hanya bisa terdiam. Tidak berselang lama, voting pun dimulai. Pemain yang setuju untuk melanjutkan permainan menekan tombol berlogo lingkaran. Dan pemain yang memilih untuk berhenti dipersilahkan untuk menekan tombol yang bertanda silang. Dan voting pun dimulai dari urutan nomor paling besar, yaitu Gi-hun. Gi-hun memilih tanda silang, dan terlihat Sang-woo yang tadinya memilih untuk berhenti, sekarang berbalik memilih tanda lingkaran. Selama proses pemilihan, beberapa pemain bersih tegang. Ada yang mengajak untuk berhenti, dan tidak sedikit juga merasa rugi, dan mengajak pemain yang lain untuk melanjutkan permainan. Terlihat hasil voting imbang, 100 pemain memilih lanjut, dan 100 pemain memilih berhenti.
Dan akhirnya tersisa satu suara lagi, yaitu si kakek yang bernomor urut 001. Yang ternyata kakek ini memilih tombol silang, yang artinya permainan Squid Game berakhir sampai di sini. Dan semua pemain yang tersisa akan dipulangkan. Tampak Gi-hun dan yang lainnya memilih tombol silang gembira akan hasil ini. Namun sebaliknya, para pemain yang memilih lanjut sangat kecewa karena kalah satu suara. Lalu pasukan merah mengatakan akan mengadakan Squid Game kembali lain waktu. Dan tidak menutup kesempatan bagi siapa saja yang masih ingin bermain di Squid Game di waktu yang akan datang. Dan akhirnya semua pemain dipulangkan. Tampak Gi-hun dan si wanita pencopet yang diketahui bernama Sae-byok, mereka diturunkan di pinggir jalan dengan mata tertutup agar kerahasiaan Squid Game tetap terjaga. Di tempat yang berbeda, tampak Sang-woo dan Ali, mereka juga diturunkan pada sebuah lokasi. Di sini Ali ingin meminjam handphonenya Sang-woo untuk menghubungi keluarganya. Namun dikarenakan HP-nya lowbat, mereka mengisi daya HP-nya di supermarket. Terlihat saat Sang-woo mengaktifkan HP-nya, banyak sekali pesan masuk dari orang-orang yang meminta pertanggungjawaban darinya. Lalu kemudian ia meminjamkan HP-nya itu kepada Ali. Dari obrolan, ternyata rumah Ali ini sangat jauh dari lokasi tempat mereka diturunkan. Dan Ali juga berkata akan berjalan kaki saja pulang ke rumahnya. Sang-woo yang merasa kasihan memberikan uang untuk ongkos naik bis kepada Ali. Di sini terlihat Ali sangat berterima kasih kepada Sang-woo. Keesokan harinya, Gi-hun melaporkan kejadian yang ia alami ke kantor polisi, bahwa dia baru saja pulang dari sebuah permainan anak-anak yang mematikan, yang mana 200 orang lebih pesertanya telah mati di permainan tersebut. Saat dimintai bukti, lalu Gi-hun menunjukkan kartu undangan Squid Game kepada polisi itu. Saat polisi itu mencoba menghubungi nomor yang tertera di kartu itu, ternyata nomor itu tersambung pada seorang wanita, yang mana polisi itu dikatakan orang yang mesum, karena mengatakan ingin bermain lagi. Mendapati lelucon ini, Gi-hun pun diusir dari kantor polisi itu. Dan terlihat ada seorang polisi yang memperhatikan kericuhan itu dari tadi. Gi-hun yang penasaran mencoba kembali menghubungi nomor yang ada di kartu itu. Tapi ternyata nomor itu sudah tidak aktif. Lalu Gi-hun pun kembali ke rumahnya dan mendapati ibunya tidak ada di rumah. Lalu Gi-hun mencoba mencari ibunya keluar rumah. Tidak sengaja ia bertemu dengan Sang-woo yang lagi memperhatikan ibunya dari kejauhan. Sedikit informasi, rumah Gi-hun dan Sang-woo ini berdekatan karena berada pada satu lokasi yang bernama Sangmun-dong. Di lingkungannya, Sang-woo ini dikenal anak yang cerdas dari kecil, yang bisa masuk tanpa biaya ke salah satu universitas terkenal di Korea. Namun kenyataannya sangatlah pahit. Sang-woo berkata kepada Gi-hun bahwa hutangnya bukanlah 600 juta won yang pihak Squid Game katakan. 60억을? 60억? Malah lebih besar dari itu. Hutangnya Sang-woo ini mencapai 6 miliar won karena dia mengalami kerugian di sebuah bisnis. Dan sekarang semua aset milik Sang-woo, bahkan rumah dan kedai jualan milik ibunya, turut menjadi jaminan dari hutang tersebut. 어머니 것까지 다 들어갔어. 엄마 가게까지 다. Di sini Gi-hun sangatlah terkejut mendengar hal ini. Mengingat ibunya Sang-woo selalu berkata dengan bangga kepada setiap orang yang berbelanja di kedainya bahwa anaknya sekarang sudah sukses di luar negeri. Lalu tidak berselang lama, handphone Gi-hun berbunyi. Terdengar kabar dari rumah sakit, ibunya sedang dirawat di sana. Di ruang rawat, terlihat ibunya Gi-hun sedang terbaring lemah di tempat tidur. Lalu seorang dokter mengatakan ibunya Gi-hun ini menderita diabetes akut dan akan timbul komplikasi jika tidak segera diobati. Dan kemungkinan terburuk kakinya akan diamputasi. Di malam harinya, terlihat ibu Gi-hun keluar dari rumah sakit dan ingin pulang saja, dikarenakan ia sadar biaya perawatan di rumah sakit yang mahal. Selain itu juga, asuransi kesehatannya telah lama di-stop oleh Gi-hun, dan uangnya ia habiskan entah kemana. Di sini Gi-hun baru tersadar betapa tidak bergunanya ia selama ini. Untuk mengurus ibunya saja ia tidak mampu. Jadi wajar kiranya anak dan mantan istrinya meninggalkannya.
Adegan pun berpindah pada seorang pria yang mengemudikan mobilnya, yang mana ia adalah polisi yang memperhatikan Gi-hun saat melaporkan tentang Squid Game tempo hari di kantor polisi. Dan pria ini bernama Hwang Junho. Tampak ia sedang menelepon seseorang yang diketahui itu adalah ibunya. Dari percakapan di telepon diketahui Junho dan ibunya khawatir bahwa sudah beberapa hari kakaknya Junho ini tidak ada kabarnya. 네, 어머니. Lalu Junho berinisiatif mengecek keberadaan kakaknya itu di kontrakannya. Tidak berselang lama sampailah Junho di kontrakan kakaknya itu. Setelah meminta izin, lalu Junho pun masuk dan melihat di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa. Hanya beberapa barang yang tampak biasa. Namun ada yang menarik perhatiannya Junho. Ada sebuah kotak kecil yang berisi kartu bergambar persegi dan lingkaran. Dan Junho mengingat orang yang melaporkan permainan aneh tempo hari juga mempunyai kartu yang sama, yaitu Gi-hun. Esok harinya, tepatnya di sebuah yayasan penitipan anak, si wanita pencopet alias Sae-byok tengah berada di sana bersama anak laki-laki yang diketahui adalah adiknya. Adiknya ini dia titipkan di sana. Tampak ia kecewa dikarenakan janjinya Sae-byok untuk menjemput orang tua mereka dari Korea Utara yang belum juga ia tepati. 엄마 아버지 꼭 오실 거다. 누나가 꼭 그렇게 만들 거야. Di kantornya, Junho menanyakan alamat Gi-hun kepada rekannya yang menerima laporan Gi-hun tempo hari. Di sini Junho tidak memberitahu alasannya bahwa ia ingin menyelidiki permainan aneh yang dikatakan Gi-hun itu. 저 그 사람 주소 좀 따주실 수 있어요? Di tempat yang berbeda, Ali mendatangi tempat kerja lamanya dan menemui bosnya itu dengan maksud ingin meminta gaji yang sudah 6 bulan tidak dibayarkan. 사장님, 밀린 월급 주세요. Di sini, bosnya Ali beralasan bahwa bisnis mereka lagi sepi. Tampak Ali memaksa bosnya itu dikarenakan ia mau pulang ke kampung halaman bersama anak dan istrinya. Sedikit informasi, Ali ini adalah pekerja imigran ilegal yang berasal dari Pakistan. Saat melihat bosnya itu membawa kabur uang dari atas meja, lalu Ali mengejar dan terjadilah keributan, di mana Ali ingin merebut amplop yang berisi uang di kantong bosnya itu. Lalu tanpa disengaja, jari bosnya itu masuk ke dalam semacam mesin penggiling. Dan Ali pun segera pergi dari sana, membawa amplop yang berisi uang tersebut. Kembali ke Sae-byok yang sekarang berada di kantor agen penyeludup, yang mana ia menyewa jasa agen itu untuk mengeluarkan dan membawa kedua orang tuanya dari Korea Utara ke Korea Selatan. Namun agen itu mengatakan bahwa uang yang diberi oleh Sae-byok telah dibawa kabur oleh broker yang diperkerjakan agen itu. 그럼 다른 방법은 없는 건가요? Oleh karena itu, Sae-byok harus menyediakan kembali uang 40 juta yen agar si agen mendapatkan broker penghubung yang lebih baik agar kedua orang tua Sae-byok ini bisa dikeluarkan dari Korea Utara. Mendengar hal itu, Sae-byok yang kesal menodongkan pisau ke leher agen busuk itu dan mengatakan akan menyiapkan uangnya. Namun jika kali ini dia tertipu lagi, maka dia tidak segan-segan untuk menggorok lehernya lain waktu. 누나 속이면 못부터 딸 거야. Di apartemennya, terlihat Sang-woo sedang menelpon dan menanyakan kabar ibunya. Yang mana ibunya Sang-woo mengetahui Sang-woo ini sedang bekerja di Amerika, lalu berpesan untuk Sang-woo menjaga kesehatannya. Tidak berselang lama, datang 2 orang polisi ke kedainya ibunya Sang-woo dan memperlihatkan surat perintah penangkapan anaknya itu. Dikarenakan Sang-woo terjerat kasus penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen pribadi. Karena tidak percaya dengan apa yang ia dengar, polisi itu lalu berpesan kepada ibunya Sang-woo, jika Sang-woo menghubunginya, maka mintalah ia menyerahkan diri, agar tidak memberatkan hukumannya di pengadilan. 나중에 재판에서도 불리해집니다. Kembali ke Sang-woo yang masih berada di apartemennya. Ia mendengar bel apartemennya berbunyi. Ternyata itu adalah kurir yang mengantarkan kartu undangan permainan Squid Game. Di sisi lain, Ali berpesan kepada istrinya untuk segera membeli tiket pesawat dan pergi dari Korea bersama anaknya. Lalu memberikan amplop berisi uang yang ia rampas dari bosnya tadi pagi. Dan ia berpesan akan menyusul istri dan anaknya itu setelah semua urusannya selesai. Berbeda dengan Gi-hun yang sekarang berada di depan toko temannya yaitu Jang Bae. Ia ingin meminjam uang dari temannya itu. Kali ini bukan untuk berjudi, melainkan untuk biaya operasi ibunya. Jung Bae mengatakan saat ini toko dalam keadaan sulit membayar sewa. Dan obrolan itu terputus saat istri Jung Bae tiba-tiba muncul dan menyuruh Jung Bae masuk ke dalam toko.
dan mengusir Gi-hun secara tidak langsung. Gi-hun yang kalut lalu duduk di teras sebuah supermarket sambil meminum soju. Lalu tiba-tiba ia ditegur oleh seorang yang ternyata adalah si kakek tua atau pemain dari nomor 001 yang berkata kebetulan lewat dan melihat Gi-hun ada di sana. 56번. 아, 예. 어떻게? 아, 저 이 동네 살거든요. Lalu mereka terlibat obrolan, yang mana kakek ini berkata akan kembali ke permainan Squid Game dengan alasan hidupnya juga tidak akan lama lagi. Dia tak mau hanya berdiam diri menunggu ajalnya tiba. Dan juga menurut si kakek, kehidupan di luaran lebih menyiksa daripada bermain di dalam Squid Game itu sendiri. Di sini Gi-hun hanya bisa terdiam bahwa apa yang dikatakan si kakek ini seperti apa yang ia rasakan. Di tempat yang berbeda, terlihat si pria beringas atau pemain dari nomor 101 yang diketahui bernama Deoksu ini sedang menemui seseorang. Yang ternyata pria itu adalah mantan anak buahnya, yang mana Deoksu ini semacam kepala para preman di dalam perkumpulan sebuah gangster. Karena masalah uang dengan bos besar mereka, lalu ia melarikan diri dan diundang ke permainan Squid Game. Dan tujuan Deoksu ini memanggil pria itu agar mengumpulkan semua anak buahnya yang dulu untuk merampok uang yang ada di dalam Squid Game, dikarenakan ia telah diundang kembali ke permainan tersebut. Namun alih-alih temannya percaya dan membantunya untuk merampok di Squid Game, malah ia menjebaknya ke preman yang lain yang juga mencarinya. Namun Deoksu ini begitu cerdik, dengan cepat dia membunuh temannya itu dan kabur dari sana. Kembali ke Gi-hun yang sedang menemui mantan istrinya dengan perihal meminta bantuan untuk biaya operasi ibunya sebesar 2 juta won. Tapi mantan istrinya Gi-hun itu berkata ia tidak punya uang lebih. Suaminya hanya memberikan biaya bulanan kepadanya dan itu pas-pasan untuk biaya hidup mereka. Tidak berselang lama, suami mantan istrinya Gi-hun itu pulang dari menjemput anak-anak sekolah. Karena itu, setelah berpamitan dengan Gaeyong, Gi-hun pun segera pergi dari sana. Saat Gi-hun masih tidak jauh dari rumah itu, tiba-tiba dipanggil oleh suami baru istrinya yang membawa amplop berisi uang yang diminta Gi-hun. Dan berkata uang ini tidak perlu dikembalikan dengan syarat Gi-hun jangan berhubungan lagi dengan keluarganya. Mendengar hal tersebut, Gi-hun pun langsung emosi dan mendaratkan boga mentahnya kepada pria itu. Kejadian itu tanpa sengaja dilihat oleh Gaeyong yang kebetulan juga ada di sana. Lalu Gi-hun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Tidak diduga, Junho telah menunggunya sedari tadi. Ia ingin menanyakan perihal permainan yang Gi-hun katakan beberapa hari yang lalu di kantor polisi. Junho menjelaskan ia juga menemukan kartu yang sama dimiliki Gi-hun dengan kartu yang ia temukan di kontrakan kakaknya. Junho ingin meminta bantuan dari Gi-hun menjelaskan detail dari permainan tersebut untuk mencari keberadaan kakaknya yang hilang. Dan Gi-hun hanya mengatakan maaf bahwa saat ini ia dalam posisi tidak bisa membantu siapapun. Lalu saat Gi-hun hendak masuk ke rumahnya, ia melihat terselip kartu undangan permainan di pintunya. Keesokan malamnya, tibalah waktu penjemputan para pemain. Tampak Gi-hun, Sang-woo, Sae-byok, Deoksu, Ali, dan tidak ketinggalan si kakek 001 menunggu mobil penjemputan di tempat yang berbeda. Dan seperti biasa, setelah pemain masuk ke dalam mobil penjemputan, maka akan dibuat pingsan dengan bius asap terlebih dahulu. Junho yang merasa ada yang aneh dengan gelagat Gi-hun saat ditanya tentang permainan misterius itu. Lalu semenjak malam itu secara diam-diam ia mengikuti gerak-gerik Gi-hun. Dan sampailah pada malam ini, Junho membuntuti mobil penjemputan yang membawa Gi-hun dan para pemain yang lain ke suatu tempat. Dan Squid Game episode 2 pun berakhir sampai di sini guys. Oke guys, demikianlah alur cerita Squid Game season 1 episode kedua dari Mimin. Jangan lupa klik like jika kalian suka dan klik subscribe agar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari 1000 Movie ke depannya nanti.
Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan episode ketiganya, silakan klik lanjutan episodenya yang berada di sudut layar di akhir video ini. Atau teman-teman bisa cek di deskripsi yang ada di bawah. Nanti Mimin sematkan juga link-link video lanjutan setiap episode Squid Game Season 1 ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. See you in the next video.